masuk ke mengkafani, betul? Betul ya? Mengkafani. Baik. Ikhwan akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setelah mayat dimandikan selesai ya, dengan tata cara, baik tata cara yang minimal atau tata cara yang maksimal, tata cara yang sempurna sebagaimana kita jelaskan pada pertemuan yang lalu. Kewajiban yang kedua adalah mengkafani mayat. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam menganjurkan kepada kita, memerintahkan kepada kita untuk mengkafani mayat. Dan setiap ada mayat juga beliau kafani. Baik. Mengkafani mayat juga ada kafan minimal, juga kafan maksimal. Kafan yang ideal ya, ada yang minimal, ada yang ideal. Minimalnya adalah mayat dikafani dengan satu kain, anggaplah ini kain, sekira-kiranya dengan kain ini bisa membungkus semua bagian tubuh mayat dari dari atas maksudnya sampai bawah, dari ujung ke ujung, dari bagian kepala sampai kaki itu bisa ditutup. Itu minimal. Warnanya bebas. Boleh pakai putih, boleh pakai hijau, boleh pakai coklat, tapi sunnahnya memakai yang berwarna putih. Baginda Nabi SAW bersabda, ilbasu min siyabikumul bayadha fa innaha khairu siyabikum wa kaffinu fiha mautakum. Hadis Tirmidzi dan lain-lain. Pakailah pakaian yang berwarna putih. Jadi pakailah pakaian yang berwarna putih, karena pakaian berwarna putih adalah pakaian terbaik kalian, kata baginda Nabi. Dan jadikanlah yang berwarna putih itu sebagai kafan untuk jenazah atau mayat-mayat kalian. Karenanya turun-temurun sunnahnya mengkafani mayat dengan kain putih. Nah, kalau ada orang sengaja mengkafani dengan kain yang berwarna bukan putih, padahal ada kain yang berwarna putih, maka hukumnya makruh. Ya, kaidahnya dalam ulama Syafi'iyah, mukhalafatus sunnati makruh. Menyelisih sunnah itu dengan sengaja, kondisinya bisa, maka hukumnya makruh. Kalau tidak ada bagaimana? Adanya selain putih. Cari putih enggak ketemu, enggak apa-apa ya. Sunnahnya putih, bahkan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam juga dikafani dengan kain putih ya. Baginda Nabi dikafani dengan kain putih. Faham ya? Jadi itu cara minimal. Yang penting ada kain putih bisa membungkus seluruh jenazah dari atas sampai bawah untuk kemudian ditali gitu. Itu cukup. Ingat, tapi harus bisa membungkus semuanya. Bukan yang bagian depan saja, belakangnya tidak, atau belakang saja, depannya tidak. Bukan seperti itu. Harus benar-benar bisa membungkus semuanya. Faham ya? Kemudian yang idealnya adalah untuk laki-laki kafannya 3 lapis. Idealnya untuk laki-laki kafannya 3 lapis. Setiap lapisnya itu yang tadi bisa membungkus jenazah tadi itu semuanya. Bukan satu lapisnya hanya separuh bagian belakang gitu ya. Terus satu lapisnya lagi separuh bagian depan. Satu lapisnya lagi untuk membungkus semua. Bukan. Ketiga lapisnya itu tiap lapis diusahakan idealnya bisa membungkus seluruh tubuh jenazah. Seluruh jenazah. Bukhari Muslim meriwayatkan an Aisyah radhiyallahu anha qalat kuffina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi thalathati athwabin bidin suhuliyah
laisa fiha qamisun wala imamah. Ibunda Aisyah menceritakan bahwa dulu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dikafani dengan 3 lembar kain putih yang jenisnya suhuliyah. Ada yang mengatakan suhuliyah itu bahannya dari katun. Kan ada yang bahan katun, ada yang bahan selain katun gitu mungkin ya. Ada polyester gitu mungkin, atau rayon, kan bahan zaman sekarang kayak kalau pendekatan zaman sekarang. Zaman dulu ada bahan katun, ada bahan selain katun. Nah, yang dipakai untuk baginda Nabi kafan beliau itu katun. Ada yang mengatakan suhuliyah itu adalah kain yang diimpor dari salah satu daerah di Yaman, dinisbatkan ke Yaman. Ala kulli hal maudhi'ud dilalah, maudhi'us syahid, yang kita pakai bukan asalnya, tapi warna putihnya. Jadi baginda Nabi dikafani dengan 3 lembar, 3 lapis kain berwarna putih. Dan itu yang menjadi sunnah sampai sekarang. Bahwa idealnya laki-laki dikafani dengan 3 helai, 3 lembar kain, yang setiap lembarnya bisa mencukupi semua, bisa menutupi semua, bisa membungkus. Seperti itu. Nah, kemudian untuk perempuan, ya perempuan disunnahkannya adalah 5. Untuk perempuan disunnahkannya adalah 5. 3 seperti laki-lakinya, kemudian yang satu lagi dibuat seperti jarik untuk bawahan, ya untuk bawahan. Nah, kemudian yang satunya lagi dijadikan untuk atasannya. Ya, nanti emak-emak kalau mau praktek ya minta tolong aja kepada para ustazah yang biasa mengkafani perempuan. Karena kalau kami ini kan nggak pernah ngurusi perempuan ya, nggak pernah ngurusi perempuan, yang ngurusi perempuan ya para ustazah. Saya biasa dari zaman kecil dulu sudah biasa ngikut ngurusi, ngikut mandiin, ngikut ngafani. Jadi kalau meraktekin untuk laki-laki mah biasa saja gitu. Tapi untuk meraktekin perempuan kan memang yang ngurusi perempuan adalah perempuan. Nah, ini tata cara seperti itu diriwayatkan oleh Abu Dawud atas perintah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam saat mengkafani anak beliau yaitu Ummu Kulsum radhiyallahu taala anha. Seperti itu. Nah, kafan ini juga adalah harus sama dengan hukum saat seperti masih hidup. Maksudnya bagaimana? Saat hidup laki-laki tidak boleh memakai pakaian jenis sutra. Betul apa enggak? Enggak boleh kan ya? Setelah mati, setelah meninggal, tidak boleh juga dikafani dengan kain sutra. Meskipun kaya raya gitu ya. Meskipun kaya raya. Karena saat hidupnya laki-laki tidak boleh dipakai kain sutra. Nah, kalau perempuan boleh atau tidak? Boleh. Karena perempuan saat hidup boleh pakai sutra, tapi boyo eman-eman Bu ya sepertinya ya. Eman-eman sutra mahal kan? Mahal. Daripada dipakai untuk yang meninggal, dipakai untuk yang masih hidup saja, dibuat gaun, dibuat baju lebih bagus. Nah, baik. Sebelum dikafani, jadi setelah dimandikan itu biasanya terus yang mau mengkafani itu disiapin kapas. Disiapin kapas, tahu ya kapas. Nah, kapasnya itu terus kemudian ditotol-totolin dengan kapur barus yang sudah digerus. Digerus itu diapain? Dihalusin ya, dihalusin gitu. Nah, dihalusin. Nah, itu nanti bagian lubang di tubuh itu sebisa mungkin ditutupin. Nah, bagian telinga gitu. Biar tidak keluar cairan gitu. Terus bagian kemaluan baik depan atau belakang gitu. Bagian-bagian kemaluan itu hidungnya juga biasanya dikasih
kapas juga seperti itu. Nah, kalau mulutnya mah masih ditali gitu. Nah, kadang matanya juga, kadang ya dikasih seperti itu. Nah, terkadang juga boleh juga kalau tubuhnya itu juga dikasih kapur. Ya, dikasih kapur, dibaluri dengan kapur biar menjadi efek wangi, tidak dideketin oleh binatang-binatang melata. Nah, baru jadi lapisnya itu langsung 3 loh ya. Jadi 3 lapis itu langsung ditaruh semua. Bukan satu-satu. Nah, kalau satu-satu repot. Nanti ngangkat lagi, nurunin lagi. Ngangkat lagi, nurunin lagi. Lah iya apa enggak? Lah iya. Jadi langsung 3 disiapin. Langsung 3 lembar, 3. Nah, kalau sudah ini kan 3 lapis gitu ya. Nah, 3 lapis. Kan udah nih 3. Nah, kemudian kalau sudah, lah yang pertama dulu kan. Udah, nah tali. Kemudian yang kedua, udah. Kemudian baru yang ketiga. Untuk laki-laki gambarannya seperti itu. Nah, kalau sudah ditali tengah ya. Kalau nggak ditali nanti gimana? Ya lepas kan? Ya lepas kalau nggak ditali. Maka tengahnya ditali, bawahnya juga ditali, atasnya juga ditali. Lah kalau mungkin masih ada keluarga atau pelayat yang pengen melihat mukanya, ya jangan ditali dulu bagian kepalanya. Nanti nalinya ketika mau dibawa ke pemakaman. Nanti setelah dimasukkan ke bawah sono, tali-talinya nanti dilepasin. Sunnahnya seperti itu. Nah kalau nggak dilepasin, apakah nanti mayitnya datang minta dilepasin? Lepasin taliku, ya enggak gitu juga kali ya. Ya enggak, ya sunnahnya dilepasin gitu, dibukain talinya. Tapi jangan berkeyakinan yang aneh-aneh. Dan kafan itu ya sudah, jangan dikeyakinan bahwasanya kafan itu bisa untuk jimat gitu kan. Ya ada wae lah, keyakinan orang itu kadang ada yang aneh-aneh. Kalau meninggalnya di malam apa gitu, terus apa ya, bahasanya netonnya apa gitu ya. Malam apa, kliwon apa, legi apa gitu, saya nggak paham itu. Nah itu kadang diyakini yang bisa mencuri apa namanya kafannya nanti bisa jadi seperti itu apa, nggak kelihatan kalau mau maling. Lah niatnya aja sudah nggak benar, itu haram. Nabasyul kubur, mencuri kafannya mayit itu hukumnya haram. Wa fihi ta'zir, boleh dihukum itu. Dihukum. Yang hukum siapa? Pemerintah. Hukumannya apa? Diserahkan kepada pemerintah. Karena memang tidak ada hukuman had, batasannya hukum dicambuk segini, di penjara sekian, tidak kita temukan. Lah kalau ada sebuah pelanggaran, ada pelanggaran kriminal dan hukumannya belum kita temukan di Quran Sunnah, maka yang menentukan hukumannya adalah pemerintah. Jadi buat malu dipertontonkan ini yang nyolong kafan atau bagaimana di penjara, di kuburan sendirian dan sebagainya lah, monggo. Intinya itu fafihi ta'zir, bisa ditakzir. Jangan diyakini yang macam-macam. Wallahu a'lam bishawab. Nah, seperti itu. Itu kurang lebih cara mengkafani mayat. Kok sudah dikafani, sudah dimandiin, sudah dikafani. Kok nanti kadang-kadang waliyadzubillah lana wali dzurriyyatina wali usratina jami'an, itu kadang keluar lagi kayak kotoran gitu. Apakah perlu diganti? Kadang ada kan gitu ya. Kadang-kadang enggak perlu diganti. Kalau mau langsung dikebumikan boleh-boleh saja. Tapi kalau mau dimandiin lagi ya boleh juga. Enggak juga enggak masalah karena sudah dimandiin. Sudah dimandiin, makanya tadi caranya lubang-lubangnya itu kalau bisa disumpelin pakai kapas tadi itu biar tidak ada yang keluar.